Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Firawati. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari dosen saya yaitu aplikasi komputer akuntansi. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara menginput data perusahaan melalui aplikasi Mayo versi 18 Edu. Baik, kita simak ya video tutorialnya. Di sini ada nama perusahaan. Kita bisa menggunakan sesuai prosedur ya yang sudah diberikan. Di sini diminta dengan nama lengkap mahasiswa, pemiliknya, nama lengkap mahasiswa, alamatnya sudah tertera di sini, tinggal kita masukkan saja. Baik. Di sini saya memasukkan nama saya ya, Firawati. Kemudian ABN-nya kita isi NIM. Kemudian ini alamatnya sesuai yang tertera yaitu Jalan Lombok Indah nomor 35 Brebes. Kemudian next kita masukkan phone number-nya yaitu 021 534 876. Kemudian fax number-nya kita isi 021 534 877. Kemudian emailnya isi email kita sendiri ya. Isi email.com. Kemudian kita next. Ini kita ganti jadi tahun 2021. Ini jadi bulan Desember. Ini bulan Januari. Kita next. Kemudian next lagi. Ini pilih yang pertama ya, poin yang pertama. Kemudian kita next lagi. Kemudian change. Nah, ini terserah kita mau simpan di mana filenya. Saya simpan di sini ya. Di tugas. Sudah, kita next. Kita tunggu sampai ini penuh. Oke, baru comment center. Kemudian kita masuk ke account. Kemudian account list. Baik, kita munculkan filenya. Baik, kita input ya. Ini di sini ada aset, kita ganti jadi Aktiva ya. Aktiva. Kemudian oke. Terus ini current aset ini kita ganti jadi Aktiva lancar. Kita sesuaikan dengan kodenya juga ya. Aktiva lancar ya, lancar. Kemudian kas dan bank itu kodenya 1100. Oke. Kemudian kas di tangan 1101. Kas di tangan 1101. 1101. Oke. Ini Aktiva lancar sama kas dan bank ini harus header ya. Kemudian Bank Mandiri ini kodenya 1102. 1102. Bank Mandiri.
Oke, kemudian piutang usaha 1.200. Piutang usaha 1.200. Ini akun tipenya ya betul. Kemudian pajak dibayar di muka ini 1.300. Ya, ini tipenya harus diganti juga ya. Other current asset. Kemudian biaya dibayar di muka 1.400. Ini harus kita ubah dari jadi detail. Ini order current asset. Udah. Kemudian presiden barang 1.500. 1.500. Kita ganti jadi order current asset juga ya. Oke. Kemudian aktiva tetap ini harus hidar 2.000, kodenya 2.000. Aktiva tetap. Oke. Kemudian gedung 2.100. Ini gedung. Ini kodenya tipenya fixed asset ya. Kemudian akun penyusutan gedung 2.101. Kita new aja ya. 2.101. Enter. Akun penyusutan gedung. Set 2. Kemudian peralatan 2.200. Peralatan ini pakai satu juga. Oke. Kemudian 2.201 akun penyusutan peralatan. Kita new aja. 2.102. Salah. 2.101. Akun penyusutan peralatan. Oh, tadi terhapus, guys. Ini harus kita ganti dulu. Ini 2.100 akun penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan. Oke, sesuai ya. Gedung, akun penyusutan gedungnya terhapus. Dua. Oh, ini salah ini. Harusnya di sini akun penyusutan gedung hapus tadi, guys. Oke. Terus penyusutan peralatan 2201.
set. Oke. 2201. Kemudian kewajiban. Kita lanjut ke liability. Kewajiban kita ganti jadi kewajibannya. Kewajiban. Oke. Kemudian order current asset kita ganti jadi kewajiban lancar. Lancar. Kemudian 1100 itu kas dan bank. 1100. Salah. Ini apa? Utang usaha. 1100 itu utang usaha. Usaha. Lanjut. $1.200 utang pajak. 1.200 utang pajak ya, 1.200 kita ganti jadi utang pajak. Utang pajak order. Kemudian 1.300 utang biaya. Kita lanjut 1.300. Ini ubah jadi detail. Ya. Lanjut, kemudian hutang jangka panjang 2.200. Enggak, 2.200. 2000. Oh, ini. Hutang jangka panjang. Oke, kemudian lanjut. Hutang Bank Mandiri 2.100. Hutang Bank Mandiri. Ini long term. Kemudian kita lanjut ke ekuitas. Ini kita ganti jadi ekuitas. Oke. Kemudian 0.100. 0.100. Oh, enggak, kita buat new. 0.100. Modal Taufik. Oke, kemudian 0.200, new lagi. 0.200. Saldo laba periode lalu. Saldo oke. Kemudian 0.300 kita new lagi. 0.300. Saldo laba periode ini.
Kemudian saldo penyimbang. New saldo penyimbang. Oke. Kita masuk ke income. Ini kita ganti jadi pendapatan usaha. Oke. Ini kodenya ganti jadi 0100. Pendapatan bengkel. Kemudian lanjut ke beban usaha yaitu cost of sales. Ini kita ganti jadi beban iya. Kita ganti jadi beban usaha. Oke, kemudian ini kita new jadi 0100 new. Kemudian beban honor instruktur. Beban instruktur. Oke, lanjut kita ke expense. Di sini kita ganti ini jadi 0100 ini jadi beban pemasarannya. Beban pemasaran. Oke. Kemudian ini 1100 ini kita ganti jadi beban brosur dan spanduk. Ini harus kita hidarkan yang beban pemasaran. Kemudian beban brosur dan spanduk ini 1100 ya. Beban brosur dan spanduk. Oke. Kemudian beban iklan media massa 1200. Beban iklan media massa. Oke. Lanjut kemudian beban sewa ruangan 1300. Beban sewa ruangan. Oke. Kemudian 2000 beban administrasi umum. Ini harus header. Beban administrasi umum. Oke. Kemudian 2100 beban gaji karyawan. 2100 beban gaji karyawan. Oke, kemudian 2200 itu ada beban telepon, air, dan listrik. Beban telepon, air, dan
Oke, kemudian lanjut 2.300 beban perlengkapan bengkel. Beban perlengkapan bengkel. Kemudian kita masuk ke other income. Di sini kita masukkan pendapatannya, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Oke, lanjut ini. Pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa giro. Ini kita ganti ya kodenya. 600. Oke, lanjut kita ke other income. Bukan. Ke other expense. Ini kita ganti jadi beban lain-lain. Beban lain. Kemudian ini 100 beban depresiasi. Oke, lanjut itu ada beban bunga. Oke, kalau semuanya sudah, kita okekan. Kita close, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan neraca saldo. Kita ke setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Ini kita masukkan kas di tangannya ada berapa. Ini kas di tangan ada 6 juta ya. 6 juta. 5, 6. Oke, lanjut itu kas dan bank. Di sini ada Bank Mandiri ya, jadi kita masukkannya pakai ini yang di Bank Mandiri aja. 32 juta. 32 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian piutang usahanya 5.560.000, tapi di sini kesalahan, sebenarnya harusnya 5.650.000 ya. 5.650.000. Kemudian ada persediaan barang. Persediaan barangnya itu ada 10.600.000. Kemudian ada gedung 125 juta. Gedungnya 125 juta. 45. Kemudian ada akun penyusutan gedung. Ini harus kita minkan ya. Min 15 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada peralatan 18.500.000. 18.500.000. 1, 2, 3. Kemudian ada akun penyusutan peralatan. Ini kita minkan ya. Jadi 3.250.000. 3.250.000. 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan utang usahanya ya. Utang usahanya 46.500.000. 46.500.000. 2, 3.
Kemudian hutang bank mandiri. Hutang bank mandirinya itu ada salah, harusnya ini tadi, ini kebalik nih. Ini hutang bank mandirinya itu 46.500.23. Kalau utang usahanya 8 juta. Kita balik ya, guys. Ya. Kemudian kita masukkan modal Taufik. Itu 125 juta. Oke, kalau di sini sudah nol berarti udah benar ya, udah balance. Kita oke kan? Kemudian kita close, kita masuk ke inventory. Kemudian item list. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu di bagian biaya servis kendaraan. Kita input new, kemudian kita masukkan kodenya V01. V01, enter, kemudian masukkan namanya paket understill. Paket understill. Ini kita tandain semua. Ini jadi beban honor. Ini pendapatan bengkel. Ini jadi persediaan barang. Kemudian buying sellingnya ini kita text code-nya itu jadi MT. Kemudian sellingnya ini, yang buying detail ini kita kosongkan, terus yang kita isi itu selling detailnya ya. Itu ada 500.000. 500.000. Ini sama jadi MT juga. Oke, new. Kemudian yang akun kode yang kedua yaitu V02. V02. Kemudian namanya paket 10 up. Paket 10 up. Ini sama, buying yang nggak ada, sellingnya 150. Kemudian new lagi, kode yang ketiga yaitu V03. V03. Namanya modul calling system. Modul calling system. Ini buying yang nggak ada, sellingnya 1 juta. 6. New, kemudian kode yang keempat yaitu V04. V04 next name. Name-nya yaitu paket ganti oli. Oli. Buying yang nggak ada, sellingnya kita isi jadi 50.000. 50. Udah semuanya, udah semua masuk. Udah oke. Kemudian kita lanjut ke persediaan peralatan dan saldo awal persediaan. Kita langsung new aja lagi. Kemudian kita masukkan kode yaitu D01. 01, ntar paket kunci pas. Ini sama ditandain semua. Ini buying detailnya kita isi ya. Di standar cost-nya itu berapa?
Standar costnya bisa kita lihat dari harga beli. Harga belinya berapa itu? 40.000. 40. Ini NT sama. Kemudian selling detailnya itu ada 75.000. 75.000. Kemudian kita new kode yang ketiga, kode yang kedua yaitu D02. Namanya kunci ring. Kunci ring. Oke, kita buing detailnya 35.000 ya. Sellingnya 70. Udah, terus new. Kode yang ketiga yaitu D04. D03. Kemudian enter kunci T. Ini kita isi 20.000. Kemudian sellingnya 40.000. Kemudian new lagi, ini yang terakhir apa? Kode keempat yaitu D04. D04 enter kunci bintang. Buing detailnya standar costnya 25.000. Kemudian sellingnya 45.000. Dah. Kemudian kita oke kan? Sudah semua terinput. Kita lanjut, kita close dulu. Kita lanjut ke adjust inventory. Kita input nilai stoknya sama harga, bukan sama jumlahnya. Kita masukkan kodenya yaitu D01. Di sini ada 100 buah ya. 100 buah. Kemudian unit cost-nya itu kita isi dengan harga beli 40.000. Ya benar, amonnya itu 4 juta ya benar ya. Ini kita pakai yang persediaan barang. Oke, kemudian lanjut yang D02. Ini ada berapa buah nih? Ada 80. 35.000 ya. Sama pakai persediaan barang. Kemudian kode yang keempat, yang ketiga D03. 90 buah. Itu 20.000. Benar, dah. Sama pakai kodenya. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu D04.
Ada 80 buah. Hmm, 25.000. Juga sama ya persediaan barang. Ya, ini kita ganti dulu nih tanggalnya jadi tanggal 1. 01/01/2021. Oke, kita record. Udah terikat. Kemudian kita kembali. Comment center, kemudian account, baru kemudian comment center, baru kita masuk ke cart file, baru cart list, kita masuk ke customer, kita new, nah kita masukkan Subur Agung. Subur Agung. Kodenya C01. C01. Kemudian new, lanjut Cevi Setia. C02. Kemudian Civi Abadi. C03. Kemudian Tuan Haris. C04. Sudah, oke. Oke, kita oke kan? Kemudian kita masukkan saldo piutangnya, kita masuk ke setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Di sini kita ada di sell, kemudian kita masukkan, pertama ini kita masukkan dulu Subur Agung. Lanjut, ini kita ganti dulu tanggalnya. Tanggal 1, bulan 1, 2021. Ini kodenya apa tadi? C01. Kemudian kita masukkan saldo piutangnya yaitu 150.000. 23. Ini kita ganti jadi NT. Kemudian record. Kemudian ada desa lagi, kita lanjut yang CV Setia. CV Setia. C02. Saldo piutangnya 1.500.000. 23. Ini kita ganti jadi NT. Cut. Kemudian kita record. Lanjut ada desa lagi. Akun yang ketiga yaitu Civi Abadi. Saldo piutangnya 2 juta. Kemudian ada desa lagi. Dan yang terakhir itu Tuan Haris.
Saldo piutangnya 2 juta. Ini kita ganti NT. Dah, kemudian kita record. Kalau sudah tulisan congratulations ini berarti udah berhasil ya, udah balance juga. Oke. Nah, udah balance ya. Kemudian kita masuk ke comment center lagi. Kemudian ke card list, kemudian ke supplier. Kita masuk ke tahap G ya, data pemasok dan saldo awal utang usaha. Ini kita new, kita masukkan namanya ini CV Lintang. CV Lintang. Kodenya P01. New. Terus yang kedua itu CV Anggara. New, udah. Oke kan? Kemudian kita masuk ke setup lagi, kita ke balance, kemudian kita ke supplier. Kita add push. Kita masukkan ini yang pertama yaitu CV Lintang ya. Kita ganti dulu jadi tanggal 1. Kodenya berapa? P01. Kita masukkan saldo piutangnya itu 5 juta. Ini harus ubah jadi NT. Udah, kemudian lanjut kita record dulu. Kita record. Kemudian ada push lagi. CV Anggara. Ini PO2. Saldo piutangnya 3 juta. Ini dirubah ke NT juga ya. Oke. Kemudian kita record. Nah, udah ini artinya udah balance ya, guys. Kemudian kita close. Kita lanjut ke bagian job slice. Ini kita close. Kita masuk ke list, kemudian kita masuk ke jobs. Di sini kemudian new. Nah, kita masukkan job numbernya apa? B. Enter. Job name-nya apa itu? Jasa bongkar kendaraan. Jasa bongkar kendaraan. Kemudian new. Kemudian BA. Paket under steel. Paket under steel. Kemudian BB. Paket tune up. Paket up. Kemudian S. Jasa service. Jasa service.
Kemudian SA, yaitu modul calling system. Calling system. Kemudian SB. Itu ada paket ganti oli. Ganti oli. Udah semuanya kita oke kan? Sudah terinput ya. Kemudian kita lanjut ke bukti-bukti transaksi. Baik, kita lanjut ya. Kita masukkan tanggalnya di sini, kita ubah jadi tanggal 15 Januari 2021. 2021. Kemudian memonya kita isi pembelian perlengkapan bengkel. Konnya kita isi kas di tangan ya. Kemudian bawahnya kita isi pendapatan bengkel. Pendapatan bengkel mana ya? Kemudian ini kita isi jumlahnya itu 2.500.000, debitnya 2.500.000. 23, enter. Kemudian di sisi kredit juga sama. Ini kalau udah 0 artinya udah balance ya. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya, tinggal kita record. Memonya kita isi pelunasan faktur. Konnya kas di tangan pada piutang usaha ya. Kas di tangan pada piutang usaha. Piutang usaha mana? Usaha. Oke. Kemudian ini debitnya kita isi 1.500.000. 23. Kemudian di sisi kreditnya sama. Nah, ini juga udah, tinggal kita record. Kemudian yang transaksi yang ketiga yaitu memonya pembayaran gaji karyawan. Akunnya kita isi beban gaji karyawan sama kas di tangannya. Beban gaji. Oke, kemudian ini kas di tangan.
Ini kita isi 1.500.000. Kemudian kreditnya sama. Kemudian kita record. Transaksi yang keempat yaitu ada pelunasan faktur, memonya. Akunnya kas di tangan pada piutang saya. Kas di tangan pada piutang usaha. Oke. Ini nih jumlahnya 5 juta. Kreditnya juga sama. Udah, tinggal kita record. Lanjut. Transaksi yang kelima. Ada pelunasan faktur lagi. Ini sama kas di tangan pada piutang saya, akunnya. Kas di tangan pada piutang usaha. Nilainya 2 juta. 23. Kreditnya sama, udah. Kemudian kita record lagi. Lanjut, transaksi yang keenam. Ini ada pembayaran listrik dan telepon. Kita isi dulu memonya. Pembayaran listrik. Pembayaran listrik dan telepon. Akunnya kita isi beban listrik, air, dan telepon. Mana beban? Kemudian kas di tangan. Ini nilainya 550.000. 23. Oke, kita record. Lanjut transaksi yang ketujuh. Itu ada renovasi atap gedung. Renovasi atap gedung. Kemudian akunnya akumulasi penyusutan gedung sama kas di tangan. Nilainya 1 juta. 3. Kemudian kreditnya juga. Oke, kita record. Kemudian transaksi yang ke-8 itu ada servis kendaraan. Akunnya kas di tangan sama pendapatan bengkel.
Pendapatan bengkel. Nilainya 10 juta. 123. 123. Kemudian kreditnya sama. Kemudian kita record. Lanjut transaksi yang ke-9. Ini ada keperluan iklan. Beban iklan media massa sama kas di tangan. Akunnya beban iklan sama kas di tangan. Debitnya senilai 350.000. Sama. Kemudian kita record. Lanjut transaksi yang ke-10. Memonya servis kendaraan. Kemudian akunnya kas di tangan pada pendapatan bengkel. Kas di tangan pada pendapatan bengkel. Pendapatan bengkel. Nilainya 60 juta. 3. Ya, kemudian kita record. Lanjut transaksi yang ke-11. Itu ada servis kendaraan. Akunnya sama. Kas di tangan pada pendapatan bengkel. Pendapatan bengkel. Nilai debitnya yaitu 850. Bukan. Salah. 50 juta. 55 juta. Juta. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian record, lanjut transaksi yang ke-12 itu ada pembayaran pembuatan spanduk. Pembayaran pembuatan spanduk. Akunnya beban brosur pada kas di tangan. Beban brosur. Kas di tangan. Ya, kemudian nilainya itu ada 850.000. 850. 23. Udah. Kemudian record, lanjut transaksi yang ke-13 itu ada pelunasan faktur.
lunasan faktur. Pokoknya itu kas di tangan pada piutang usaha. Kas di tangan pada piutang usaha. Kas di tangannya ada 1.500.000. Tidak kreditnya sama. Lanjut, kemudian kita record. Lanjut transaksi yang terakhir yaitu servis kendaraan. Servis akunnya yaitu kas di tangan pada pendapatan bengkel. Kas di tangan pada pendapatan bengkel. Nilainya 900.000. 900.000. Dah, kemudian kita record. Kita cek transaksinya di report. Kemudian general journal. Ini tanggal 15 ya. 15 bulan 1. 2021. Kita display. Nah, ini sudah muncul semua ya, udah. Artinya udah berhasil. Kita close. Baik, mungkin itu saja penjelasan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.